Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Perawat Septikandri yang bertugas pada si pagi hari ini Ibu. Baik dengan Ibu Sinten Surayem Ibu Surayem, umurnya 24. 24 tahun. Nggih, alamat Ibu pundi nggih? Lajen RT 2 RW 5 Kemasan Polokarto. Nggih, baik Ibu. Dari data yang lalu, Ibu 1 bulan yang lalu ke sini kelahiran anak pertama nggih Bu nggih? Iya. Nggih, baik. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau periksa menggunakan Nggih. alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon dan Nggih. berat badan tidak naik. Nggih. Saya dengar dari teman ada kontrasepsi IUD itu gimana Mbak? Oh, IUD nggih Bu nggih. Nggih. Nggih, baik. Saya akan membantu menjelaskan nggih Bu nggih. Nggih. Jadi, kontrasepsi IUD itu nanti saya akan menjelaskan bagaimana penjelasannya. Itu terkait apa saja jenisnya, Ya. lalu waktu pemasangannya dan waktu kontrolnya, dan apa saja efek samping dari pemakaian kontrasepsi IUD, Ya. dan indikasi dan kontraindikasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu sudah siap Ibu? Siap. Ya, langsung saja Ibu kita mulai. Ya, IUD itu intrauterine device atau AKRD, alat kontrasepsi dalam rahim. Ya. Ibu, ini alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim, terbuat dari rangka plastik yang lentur dan benang dengan tembaga atau hormon progestin atau disebut dengan spiral. Ya. Yes, sejak metode AKDR dikenalkan banyak orang menggunakan untuk program pengaturan jumlah anak dan keluarga karena relatif aman, mudah, dan murah. Ya. Keuntungannya Ibu, tingkat efektivitas tinggi sekitar 99,2 sampai 99,4%, dengan tingkat kehamilan 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun pertama. Lalu manfaat jangka panjangnya bisa sampai 10 tahun Ibu dan tidak perlu diganti. Ya. Dapat digunakan sampai menopause. Ya, dapat membantu mencegah kehamilan ektopik. Ya. Oke. Di Indonesia umumnya itu ada 3 macam Ibu. Yang pertama itu IUD Copper T, terbentuk dari rangka plastik yang lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan AKDR atau IUD dan batang AKDR IUD. Efektivitas Copper T dapat bertahan hingga 12 tahun Ibu. Ya. Namun dengan persentase resiko kehamilan yang berbeda-beda. IUD tembaga ini tidak mengandung hormon dan kandungan tembaganya bertindak sebagai spermisida untuk membunuh sperma yang masuk. Yang kedua itu jenis IUD Novate, terbentuk dari rangka plastik dan tembaga. Pada ujung lengan IUD terbentuk agak melengkung tanpa ada tembaga. Tembaga hanya ada pada batang IUD. Seperti ini ya Bu gambarnya. Dan yang ketiga ini IUD Mirena. Nah, ini berbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon levonorgestrel atau hormon progesteron. Ini yang mengandung hormon Ibu. Nah, yang tidak mengandung hormon itu yang 2 macam tadi. Ya. Sehingga IUD ini dapat dipakai oleh ibu menyusui karena tidak menghambat ASI. Waktu pemasangannya ini Bu, yang penting kapan saja dalam siklus haid selama tidak hamil. Pemasangan setelah persalinan itu boleh dipasang dalam waktu 48 jam setelah persalinan. Ya. Dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan, dipastikan tidak hamil seperti jenengan saat ini ya. Dan dipastikan ibu tidak hamil sehingga dapat dilakukan pemasangan IUD. Untuk waktu kontrolnya Ibu, setelah dilakukan pemasangan, umumnya menggunakan KB spiral dianjurkan untuk kontrol kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan setelah pemasangan. Jadi untuk memastikan bahwa KB spiral tetap pada tempatnya dan tidak bergeser, kan ya. Jadi kalau tanggal hari ini Ibu memasang, jadi 2 minggu setelah ini nanti atau sampai 1 bulan, jangkanya itu Ibu harus kembali lagi untuk mengetahui apakah
posisinya benar dan tidak bergeser. Untuk efek sampingnya yang pertama, menstrual spotting atau terdapat pendarahan di luar menstruasi ibu. Ini efek sampingnya. Lalu perubahan siklus menstruasi yang tidak lancar atau teratur. Rasa nyeri saat pemasangan IUD. Ini sepertinya tidak semua wanita bisa merasakan ini ya Bu, dan hanya beberapa saja. Tapi pada umumnya tidak merasakan sakit apapun. Lalu mual dan sakit perut ibu. Lalu menorragia atau jumlah darah yang keluar saat haid berlebihan atau haid berlangsung lebih dari 7 hari. Lalu fluor albus atau keputihan, perdarahan post seksual atau setelah seksual. Lalu infeksi vagina jika dokter tidak melakukan pemasangan IUD dengan benar. Lalu posisi IUD bisa bergeser. Ini banyak kemungkinan ibu yang bisa menyebabkan posisi IUD bergeser. Ya. Indikasi menurut CDC tahun 2016 ada gangguan metabolik, gangguan kardiovaskuler, gangguan neurologi, gangguan sistem reproduksi, bisa mengalami gangguan hematologi, gangguan infeksi dan penyakit autoimun ibu. Kontraindikasinya ini bisa terjadi kehamilan, infeksi, penyakit neoplastik, perdarahan vagina di luar siklus haid berat, bentuk rahim tidak normal, penggunaan IUD tembaga bagi wanita yang alergi tembaga. Nah, ini juga berbahaya ibu. Yes. Baik ibu, sudah saya jelaskan ya. Jadi ibu dapat mengetahui apa yang bisa ibu pilih. Ini nanti ada banyak ya. Ibu bisa milih antara yang tidak ada hormonnya ini, yang Copper T ini, sama yang Novate ini tadi. Ya, ngoten ya Bu ya. Baik, ada yang ditanyakan ibu? Tidak, Mbak. Tidak ya. Kalau begitu saya undur diri ya Bu. Ya, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya ya Bu. Semoga ini nanti bisa memilih IUD yang menurut ibu nyaman ya. Nanti langsung saya langsung saya berikan ke dokter sehingga dokter nanti yang melakukan pemasangannya ya Bu ya, atau bidan itu. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.